Mertuaku menghina anakku yang cacat fisik sebagai aib dan melarangku ikut pesta peresmian restoran. Mereka meninggalkanku demi wanita lain. Mereka tidak tahu, restoran mewah yang mereka banggakan itu sebenarnya milik ayahku. Penyesalan mereka akan menjadi tontonan paling memuaskan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma pewangi pakaian menguar lembut dari kemeja kecil yang sedang kusetrika dengan hati-hati. Ini adalah kemeja terbaik yang dimiliki Bintang, putra sematawayangku yang baru berusia 5 tahun. Kemeja putih dengan dasi kupu-kupu merah marun yang lucu. Aku tersenyum sendiri membayangkan betapa tampannya jagoan kecilku nanti saat memakainya. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi suamiku, Dimas, dan juga bagi keluarga besarnya. Restoran impian Dimas, The Royal Dimas, akhirnya akan diresmikan hari ini. Selama berbulan-bulan, aku melihat suamiku sibuk bukan main mengurus perizinan, renovasi, hingga menu makanan. Aku, sebagai istri yang berbakti, selalu berusaha mendukungnya dari rumah. Menyiapkan bekalnya, memijat kakinya saat ia pulang larut malam, dan mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa rewelnya investor yang membiayai proyek itu. Meskipun aku tidak terlibat langsung dalam manajemen, aku merasa bangga. Keberhasilan suami adalah kebanggaan istri, begitu kan kata orang tua dulu? Aku meletakkan setrika dan beralih ke meja rias. Cermin tua yang retak di bagian ujungnya memantulkan wajahku. Wajah perempuan berusia 26 tahun yang tampak lebih tua dari usianya karena kelelahan. Aku jarang berdandan. Sehari-hari, wajahku hanya akrab dengan bedak bayi dan pelembab murah. Namun hari ini, aku ingin tampil beda. Aku ingin Dimas bangga menggandengku di depan kolega-koleganya. Dengan tangan sedikit gemetar karena tidak terbiasa, aku memulas lipstik warna nude di bibirku. Sedikit maskara untuk melentikan bulu mata, dan sedikit perona pipi agar wajahku tidak terlihat pucat seperti mayat hidup. Aku mengenakan gaun batik sederhana berwarna coklat muda. Ini baju lama, hadiah ulang tahun dari Dimas 3 tahun lalu, tapi kondisinya masih sangat bagus karena jarang kupakai. Ibu, Bintang ganteng enggak? Suara cadel yang menggemaskan membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Bintang berdiri di sana dengan berpegangan pada kusen pintu. Kaki kanannya yang lebih kecil dari kaki kirinya, membuatnya harus menumpu berat badan dengan cara yang berbeda. Dia mengenakan sepatu khusus yang kubelikan dengan uang tabungan belanja sayurku selama 6 bulan. Mataku memanas melihat senyum tulus di wajah polos itu. Bintang, anakku yang spesial. Dia lahir dengan kelainan pada kakinya, membuatnya berjalan pincang dan sedikit lambat. Namun bagiku, dia adalah makhluk paling sempurna di dunia. Kecerdasannya melampaui anak-anak seusianya, dan hatinya seputih kapas. Masya Allah, ganteng sekali anak ibu, seruku sambil merentangkan tangan. Bintang tertatih-tatih berjalan menuju pelukanku. Aku memeluk tubuh mungilnya erat-erat, menghirup aroma minyak telon yang menenangkan. Nanti di sana Bintang jangan lari-lari ya, sayang. Banyak orang. Bintang gandeng tangan ibu terus. Oke? Oke, Bu. Bintang mau lihat ayah potong pita. Serunya antusias. Iya, nanti kita tepuk tangan yang kencang buat ayah ya. Suara klakson mobil terdengar nyaring dari halaman depan. Itu pasti mobil mertuaku, Bu Mirna. Sejak restoran ini rampung, Dimas memang lebih sering menginap di rumah ibunya dengan alasan lebih dekat ke lokasi restoran, sementara aku dan Bintang tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana kami di pinggiran kota. Aku segera menggandeng Bintang, mengambil tas tanganku, dan berjalan keluar. Jantungku berdegup kencang karena gugup bercampur bahagia. Aku sudah membayangkan akan bertemu banyak orang, bersalaman, dan mungkin mencicipi hidangan lezat buatan koki restoran suami. Di halaman, sebuah mobil SUV putih mengkilap sudah terparkir. Mesinnya menderu halus. Dimas berdiri di samping mobil sambil merapikan jas abu-abunya yang terlihat sangat mahal. Di sebelahnya, berdiri ibu mertuaku, Bu Mirna, yang tampak glamor dengan kebaya modern penuh payet berkilauan dan sanggul tinggi yang membuatnya terlihat angkuh. Mas, Ibu, sapaku riang sambil menuntun Bintang menuruni teras. Maaf ya kalau lama,
Tadi Bintang minta dipakaikan minyak rambut dulu biar rapi. Dimas menoleh. Senyum yang tadinya mengembang di wajahnya saat berbicara dengan ibunya, mendadak lenyap saat melihatku. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit kuartikan, seperti campuran antara rasa malu dan kejengkelan. Bu Mirna justru lebih parah. Dia mendengus keras, melipat kedua tangannya di dada, dan menatapku dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Kalian mau kemana rapi-rapi begitu?" tanya Bu Mirna ketus, suaranya tajam menusuk telinga. Aku terhenti, senyumku perlahan memudar. "Loh, kan mau ikut ke acara peresmian restoran Mas Dimas, Bu. Katanya hari ini grand openingnya." "Ikut?" Bu Mirna tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Dia melangkah maju, mendekatiku hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat. "Heh, Raina, kamu ngaca dong." "Ngaca?" Telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar menunjuk tepat ke depan hidungku. "Lihat penampilanmu. Baju batik kuno, dandanan kayak orang mau ke pasar. Kamu pikir acara anakku itu acara hajatan kampung? Di sana itu yang datang pejabat, Raina, pengusaha-pengusaha kaya, kolega bisnis Dimas yang kelas kakap." "Tapi Bu, ini baju pemberian Mas Dimas." Belaku pelan, melirik ke arah suamiku berharap pembelaan. Namun Dimas justru membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponselnya. "Halah, alasan," sentak Bu Mirna. Lalu matanya beralih ke Bintang yang bersembunyi di balik kakiku, karena takut melihat neneknya marah-marah. Tatapan Bu Mirna melembut, "Tidak, justru semakin kejam. Apalagi kamu mau bawa anak ini," tunjuk Bu Mirna pada Bintang dengan dagunya. "Kamu mau bikin malu keluarga kita? Nanti kalau dia jalan pincang-pincang di sana, keserimpet karpet merah, jatuh, terus nangis-nangis, mau ditaruh di mana muka Dimas? Orang-orang bakal nanya, 'Oh, itu anaknya Pak Bos Dimas? Kok cacat begitu?' Kamu mau hancurin reputasi suami kamu di hari pertamanya sukses." Duar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Kakiku lemas. Aku bisa menerima jika dia menghinaku, mengatakan aku kampungan atau udik. Tapi menghina Bintang? Menghina darah daging anaknya sendiri? Itu kejam. Sangat kejam. Aku merasakan tangan kecil Bintang mencengkeram rokku semakin erat. Dia gemetar. Dia mengerti. Anak sekecil itu mengerti bahwa neneknya tidak menginginkannya. "Bu, tolong jangan bicara begitu di depan Bintang." Suaraku bergetar menahan tangis. "Dia cucu ibu. Dia bukan aib." "Bagi saya dia aib," potong Bu Mirna sadis. "Lihat tuh kakinya. Bikin sakit mata." "Udah, pokoknya ibu melarang keras kamu ikut. Kamu di rumah aja jaga anak cacatmu itu. Nanti malah bikin sial di tempat usaha baru. Tahu sendiri kan orang cacat kadang bawa aura negatif." Aku menatap Dimas, air mataku sudah tak terbendung. "Mas, kamu diam saja? Anak kita dihina pembawa sial, Mas. Kamu tega?" Dimas akhirnya menatapku. Wajahnya terlihat kesal, tapi bukan pada ibunya. Dia kesal padaku. "Raina, udahlah. Nurut apa kata ibu. Lagian bener juga, di sana nanti ramai, repot kalau bawa Bintang. Dia juga belum bisa jalan bener kan? Nanti malah nyusahin tamu lain. Kamu di rumah aja ya. Nanti aku bawain nasi kotak pas pulang." Nasi kotak. Dia pikir aku pengemis yang butuh nasi kotak? Aku istrinya. "Tapi aku ingin mendampingi kamu, Mas. Aku istrimu, Isaku." "Kamu tuh keras kepala banget sih dibilangin," bentak Dimas. Belum sempat aku menjawab, sebuah mobil sedan merah menyala berhenti tepat di belakang mobil Dimas. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang wanita muda yang cantik jelita. Rambutnya blow sempurna, gaun merah marun pas badan yang mengekspos bahu mulusnya, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Fiona, mantan pacar Dimas waktu kuliah, yang belakangan ini sering sekali muncul di acara keluarga dengan alasan sahabat dekat. "Halo Tante Mirna." "Halo Dimas," sapa Fiona dengan suara manja yang dibuat-buat. Dia berjalan melenggak-lenggok menghampiri mereka, lalu mencium pipi Bu Mirna, cipika-cipiki, dengan akrab seolah dia menantunya. "Wah, Fiona, cantik sekali kamu, Nak," puji Bu Mirna,
Senyumnya merekah lebar, kontras sekali dengan wajah garang yang tadi dia tunjukkan padaku. Ini baru namanya wanita berkelas. Cocok buat dampingin owner restoran mewah. Fiona melirikku sekilas, tatapannya penuh kemenangan. Ada Mbak Raina. Wah, mau ke pasar ya Mbak? Atau mau jemur pakaian? Sindirnya halus sambil menutup mulutnya pura-pura kaget. Hus, dia di rumah aja, Vio. Jagain anaknya, kata Bu Mirna cepat. Lalu dia menggandeng tangan Fiona dan menyatukannya dengan tangan Dimas. Udah, Dimas. Ajak Fiona masuk mobil. Kita udah telat. Biar Fiona aja yang dampingi kamu potong pita. Dia kan cantik, pinter ngomong, luwes. Malu kalau dampingannya si Raina yang plonga-plongo kayak orang bego. Dimas tidak menolak. Dia justru tersenyum menatap Fiona. Kamu cantik banget hari ini, Vio. Makasih ya udah mau datang. Sama-sama, Mas. Apa sih yang nggak buat kamu? Jawab Fiona manja. Mereka bertiga berbalik, berjalan menuju mobil tanpa menoleh lagi padaku. Seolah aku dan Bintang adalah patung tak bernyawa di halaman rumah. Mas, teriakku putus asa. Kamu beneran ninggalin aku dan anakmu demi perempuan lain. Dimas berhenti sejenak sebelum masuk ke kursi kemudi. Dia menurunkan kaca jendela setelah mesin menyala. Raina, jangan drama. Jaga rumah. Kunci pintu. Jangan lupa kasih makan Bintang. Kita pulang malam. Dan mobil itu pun melaju, meninggalkan debu yang beterbangan mengenai wajahku. Meninggalkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Ibu. Bintang mendongak, matanya basah. Ayah kok pergi? Ayah malu ya punya Bintang? Pertanyaan polos itu meruntuhkan pertahananku. Aku berlutut, memeluk tubuh kecil itu erat-erat di tengah halaman yang panas. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit yang selama ini kupendam. Kehinaan ini sudah mencapai puncaknya. Mereka boleh menghinaku, tapi menghina anakku? Tidak akan kumaafkan. Tidak akan pernah. Matahari semakin tinggi, membakar kulitku yang masih terduduk di teras rumah kontrakan. Mobil Dimas sudah lama menghilang dari pandangan. Bintang lapar? Tanyaku dengan suara serak, berusaha menghapus sisa air mata di pipiku. Bintang menggeleng pelan. Endak mau makan. Mau nunggu ayah pulang bawa nasi kotak. Jawaban itu menusuk hatiku lagi. Nasi kotak. Bahkan anakku pun sudah terbiasa dengan remah-remah perhatian yang diberikan ayahnya. Aku membawa Bintang masuk ke dalam rumah yang terasa semakin sempit dan pengap. Dimas selalu bilang uangnya habis untuk modal usaha, untuk cicilan mobil biar kelihatan sukses di depan klien, dan untuk memberi jatah bulanan pada ibunya yang gila hormat. Sementara aku harus memutar otak dengan uang belanja pas-pasan. Bahkan seringkali aku diam-diam menggunakan uang tabungan pribadiku, uang yang kubawa dari kampung, untuk menutupi kekurangan. Baru saja aku mendudukan Bintang di depan televisi agar dia terhibur. Ponsel bututku yang tergeletak di meja makan bergetar panjang. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama kontak yang selalu membuat hatiku hangat sekaligus rindu. Ayahku, Pak Dharma, memiliki insting yang sangat tajam. Dia bisa tahu aku sedih hanya dari hembusan napasku di telepon. Selama 5 tahun pernikahan ini, aku selalu menyembunyikan penderitaanku. Aku selalu bilang Dimas baik, mertuaku sayang padaku, dan kami hidup bahagia. Aku meninggalkan kampung halamanku, meninggalkan kehidupan nyamanku sebagai putri tunggal juragan tanah dan tambang, hanya demi membuktikan bahwa aku bisa hidup mandiri dengan laki-laki pilihanku. Laki-laki yang kukira tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena harta ayahku. Tapi hari ini, rasanya aku sudah tidak sanggup lagi berbohong. Halo, Assalamualaikum. Yah, sapaku, berusaha terdengar ceria. Waalaikumsalam, enduk. Raina, anak ayah yang paling cantik. Suara berat dan wibawa ayah terdengar di seberang sana, diiringi suara burung perkutut kesayangannya. Gimana kabarmu? Sehat? Cucu ayah, Bintang, sehat? Alhamdulillah, sehat. Yah, Bintang lagi nonton kartun. Jawabku, namun satu isakan kecil lolos dari tenggorokanku tanpa bisa kutahan. Aku buru-buru menutup mulutku. Hening sejenak di seberang sana. Burung perkutut pun seolah berhenti berkicau. Raina,
Suara ayah berubah serius, nadanya rendah namun menuntut. Kamu menangis? Enggak, Yah. Cuma lagi pilek sedikit. Biasa, cuaca lagi nggak menentu. Elaku bohong. Jangan bohong sama ayah, enduk. Ayah ini yang membesarkan kamu dari bayi. Ayah tahu mana suara pilek, mana suara hati yang hancur. Nada suara ayah semakin tegas. Katakan sejujurnya. Apa yang terjadi? Hari ini bukannya peresmian restoran suamimu? Kenapa kamu bisa angkat telepon? Bukannya harusnya kamu sibuk dampingi tamu? Pertanyaan itu membuat bendungan air mataku jebol seketika. Aku tidak bisa menahannya lagi. Rasa sakit karena dihina, diusir, dan melihat anakku disebut cacat pembawa sial. Semuanya tumpah ruah. Yah. Tangisku pecah. Raina nggak ikut. Yah. Raina di rumah. Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Raina dilarang ikut sama Ibu Mirna. Ujarku di sela isak tangis yang tersendat-sendat. Ibu bilang, Raina kampungan. Raina bikin malu kalau ikut. Dan mereka bilang Bintang gak boleh ikut karena Bintang cacat. Bintang dibilang pembawa sial. Yah. Apa? Suara ayah menggelegar, membuatku menjauhkan ponsel sedikit dari telinga. Aku bisa mendengar suara gelas pecah di seberang sana. Mungkin ayah baru saja membanting cangkir kopinya karena marah. Mertuamu bilang begitu? Bilang cucuku pembawa sial? Iya, Yah. Mas Dimas juga diam saja. Mas Dimas malah pergi sama Fiona, mantan pacarnya. Mereka ninggalin kami di pinggir jalan. Kurang ajar. Amarah ayah terdengar begitu menakutkan, namun juga menenangkan bagiku karena aku tahu ada yang membelaku. Jadi selama ini ayah diamkan, ayah biarkan kamu hidup sederhana di sana karena ayah menghargai pilihanmu. Ternyata mereka memperlakukan putri emas ayah seperti sampah. Maafin Raina, Yah. Raina gagal. Raina salah pilih suami. Sudah, hapus air matamu. Gak ada gunanya menangisi manusia-manusia tidak tahu diuntung seperti itu. Potong ayah tegas. Napasnya terdengar menderu, berusaha mengontrol emosi. Dengar ayah baik-baik, Raina. Sudah cukup sandiwaranya. Sudah cukup kamu merendahkan dirimu menjadi orang biasa, demi laki-laki yang tidak punya tulang punggung itu. Maksud ayah? Tanyaku bingung, masih sesenggukan. Kamu pikir dari mana suamimu yang kerjanya cuma staf biasa itu dapat modal miliaran rupiah buat bikin restoran mewah di pusat kota? Hah? Kamu pikir dia nabung? Ayah tertawa sinis. Dimas itu bodoh, Raina. Dia mengajukan proposal bisnis ke sebuah CV bernama Bumi Raya. Dia pikir itu perusahaan investor dari Jakarta. Padahal CV Bumi Raya itu salah satu anak perusahaan ayah di kampung. Ayah yang setujui proposalnya. Ayah yang gelontorkan dana 5 miliar tunai buat dia. Aku ternganga. Ponselku nyaris jatuh. Jadi, restoran itu? Restoran itu milik ayah. Milik kita. Dimas itu cuma ayah kasih jabatan pengelola. Di atas kertas, dia tidak punya hak kepemilikan sepeser pun. Ayah lakukan itu diam-diam karena ayah ingin lihat, kalau dia sukses, apakah dia akan memuliakan kamu atau tidak. Ayah ingin bantu ekonomi rumah tangga kalian tanpa menyinggung harga diri suamimu. Tapi ternyata anjing yang dikasih makan malah menggigit tuannya. Fakta itu menghantamku lebih keras daripada hinaan Bu Mirna tadi. Jadi selama ini, kesombongan Dimas, arogansi Bu Mirna, kemewahan yang mereka pamerkan semuanya berasal dari uang ayahku, uang dari orang kampung yang mereka hina-hina itu. Darahku mendidih. Rasa sedihku lenyap seketika, berganti dengan rasa marah yang membakar dada. Sekarang dengarkan perintah ayah. Suara ayah kembali terdengar, kali ini dingin dan penuh perhitungan. Ayah tidak terima cucu ayah dihina cacat. Ayah tidak terima putri ayah dibilang kampungan. Hari ini juga, kita akan ambil kembali apa yang menjadi hak kita. Kita akan ajarkan mereka arti kata, penyesalan, yang sesungguhnya. Apa yang harus Raina lakukan? Yah, tanyaku mantap. Air mataku sudah kering. Tunggu di rumah. 10 menit lagi, Pak Haryo, orang kepercayaan ayah yang ayah tugaskan mengawasi Dimas dari jauh,
akan sampai di rumahmu. Dia membawa semua perlengkapan yang kamu butuhkan. Kamu mandi, dandan yang cantik. Pakai apa yang dibawa Pak Haryo? Baik, yah, jawabku. Ada kekuatan baru yang mengalir di venaku. Ayah sedang di jalan menuju ke sana. Pesawat ayah baru mendarat 1 jam lalu. Ayah sengaja datang diam-diam buat kejutan, tapi ternyata ayah yang dapat kejutan buruk. Kita ketemu di lokasi pesta. Kita buat pesta mereka jadi neraka. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Bayangan wajahku terpantul di sana. Mataku tidak lagi sayu. Aku menoleh pada bintang yang masih duduk diam di lantai. Aku menghampirinya, lalu menggendongnya. Bintang, bisikku di telinganya. Ayo mandi lagi, kita akan pergi ke pesta ayah Dimas. Tapi, kata nenek endak boleh. Cicit Bintang takut. Nenek salah, sayang, kataku sambil tersenyum. Senyum yang dingin namun penuh keyakinan. Kita boleh datang. Karena tempat pesta itu sebenarnya adalah rumah mainan Bintang. Dan tidak ada yang boleh mengusir tuan rumah dari istananya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti di depan pagar rumah kontrakan kami. Seorang pria paruh-baya berjas hitam turun dengan sigap sambil membawa beberapa kotak besar berlogo butik terkenal. Pak Haryo. Suara ketukan di pintu terdengar sopan namun tegas. Aku membuka pintu dan mendapati Pak Haryo, orang kepercayaan ayah yang dulu sering menggendongku saat kecil, berdiri dengan senyum hormat. Namun, matanya menyiratkan kemarahan terpendam saat melihat kondisi rumah kontrakanku yang jauh dari kata layak untuk ukuran putri juragan Darmawan. Nona Raina, sapanya sambil menunduk dalam. Maaf saya terlambat. Bapak Darmawan sangat murka mendengar apa yang terjadi. Nggak apa-apa, Pak Haryo. Silakan masuk, jawabku sambil mempersilakannya. Di belakang Pak Haryo, 2 orang asisten wanita masuk membawa kotak-kotak besar dan sebuah koper rias. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bekerja. Ruang tamuku yang sempit mendadak berubah menjadi ruang ganti artis. Nona, Bapak berpesan agar Nona dan Den Bintang tampil maksimal. Kita tidak punya banyak waktu. Acara puncak peresmian dimulai 1 jam lagi, kata Pak Haryo sambil membuka salah satu kotak besar. Mataku terbelalak melihat isinya. Sebuah gaun malam berwarna emerald green, hijau zamrud, berbahan sutra yang terlihat sangat mewah. Modelnya elegan, sopan, namun memancarkan aura kekuasaan. Tidak ada payet berlebihan yang norak seperti kebaya Bu Mirna, tapi potongan kain dan bahannya jelas menunjukkan kualitas kelas atas. Ini. Aku menyentuh kain halus itu. Rancangan desainer langganan Bapak dari Paris, Nona. Khusus dipesan untuk ukuran Nona, jelas Pak Haryo. Dan ini untuk Den Bintang. Pak Haryo membuka kotak yang lebih kecil. Di dalamnya ada setelan jas tuxedo mini berwarna hitam matte dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu emas. Sepatu ortopedi khusus yang modelnya sangat stylish juga sudah disiapkan, jauh lebih bagus daripada sepatu Bintang yang lama. Ayo, Nona, biar tim saya yang merias, ajak salah satu asisten wanita itu. Aku menurut. Selama ini aku menyembunyikan kecantikanku di balik daster lusuh dan bedak bayi. Hari ini, aku membiarkan mereka memoles wajahku. Riasan flawless yang menonjolkan fitur wajahku yang tegas, rambutku yang panjang dan hitam legam ditata wafi elegan. Perhiasan berlian 1 set, kalung, anting, dan gelang, yang merupakan warisan almarhumah ibu dipasangkan di tubuhku. Ketika aku melihat cermin setengah jam kemudian, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Sosok wanita udik yang tadi pagi dihina mertua sudah lenyap. Di cermin itu, berdiri Raina Putri Darmawan, wanita berkelas yang sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Ibu cantik sekali, seru Bintang yang sudah tampan dengan jas barunya. Dia tertatih menghampiriku, tapi kali ini dengan senyum lebar. Sepatu barunya sangat nyaman, membuatnya berdiri lebih tegak. Aku berjongkok, hati-hati agar gaunku tidak kusut, dan memegang kedua bahu Bintang. Bintang juga ganteng sekali, seperti pangeran, pujiku. Dengar ibu ya, nak, nanti di sana, Bintang jalan dengan kepala tegak. Nggak usah takut sama nenek atau siapapun. Kalau ada yang jahatin Bintang, ada kakek Dharma dan ibu yang akan lindungi. Oke?
Siap, Bu. Bintang berani, jawabnya mantap. Mobil sudah siap. Nona, lapor Pak Haryo. Aku menggandeng tangan Bintang, melangkah keluar rumah kontrakan itu. Di depan pagar, Alphard hitam itu menunggu dengan mesin menyala. Tetangga-tetangga yang biasanya mencibirku karena sering diutangi sayur, padahal aku lupa bawa dompet, bukan tak punya uang, kini melongo melihat transformasiku. Aku masuk ke dalam mobil mewah itu. Aroma kulit jok yang mahal menyapaku. Aku bersandar, menatap jalanan yang bergerak mundur. Selamat tinggal Raina, si istri penurut. Selamat datang Raina, sang pemilik tahta. Sementara itu, di The Royal Dimas, suasana pesta sedang meriah-meriahnya. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit restoran yang didesain dengan gaya Eropa klasik. Tamu-tamu undangan yang terdiri dari pejabat lokal, pengusaha, dan sosialita kota memenuhi ruangan. Aroma steak mahal dan wine menguar di udara. Dimas berdiri di atas panggung kecil, memegang gelas champagne dengan gaya yang dia tiru dari film-film barat. Di sampingnya, Fiona berdiri mempesona dengan gaun merahnya, menempel lengket pada Dimas seolah dia adalah nyonya rumah yang sah. Bu Mirna sibuk berkeliling dari meja ke meja, memamerkan cincin-cincin emas di jarinya dan tertawa keras-keras. Selamat malam semuanya, seru Dimas melalui mikrofon. Terima kasih sudah hadir di peresmian restoran saya, hasil jerih payah dan keringat saya selama bertahun-tahun menabung dan bekerja keras. Tepuk tangan membahana. Beberapa orang berbisik kagum. Hebat ya Pak Dimas, masih muda sudah punya restoran semewah ini. Iya, padahal dulu katanya cuma staf biasa. Pintar muter duitnya nih pasti, sahut yang lain. Dimas semakin membusungkan dadanya. Dia menikmati setiap pujian itu. Dia lupa bahwa uang di rekening restoran itu bukan hasil keringatnya, tapi hasil transferan dari CV Bumi Raya, yang dia anggap sebagai investor bodoh yang gampang dikelabui laporannya. Jeng Mirna, panggil seorang ibu-ibu sosialita pada Bu Mirna. Ngomong-ngomong, istrinya Dimas mana kok nggak kelihatan? Malah Fiona terus yang nempel. Bu Mirna langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Aduh, Jeng. Jangan tanya deh. Si Raina itu lagi kumat penyakit kampungnya. Sakit-sakitan di rumah, nggak kuat kena AC dingin. Udah gitu anaknya yang cacat itu rewel terus. Malu kan kalau dibawa ke sini, nanti malah ngerusak suasana mewah begini. Oalah, kasihan ya Dimas. Komentar ibu-ibu itu prihatin. Dapat istri penyakitan, anak cacat pula. Untung ada Fiona ya, cantik, sehat, pinter lagi. Nah itu dia, sambar Bu Mirna semangat. Fiona ini memang calon mantu idaman saya sebenarnya. Doain aja ya Jeng, semoga Dimas cepat sadar dan cari pendamping yang lebih selevel. Fiona yang mendengar percakapan itu tersenyum malu-malu kucing. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. Mas, ibumu tuh kode keras lo, kapan kamu ceraikan si Raina? Sabar sayang, bisik Dimas sambil mengecup pipi Fiona sekilas, di depan umum. Habis acara ini sukses, aku bakal urus semuanya. Aku juga udah muak sama Raina. Dia nggak support karirku sama sekali, bisanya cuma nuntut uang belanja. Mereka tertawa bersama, menertawakan wanita yang sedang mereka bicarakan. Mereka merasa berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa tanah yang mereka pijak sedang retak. Tiba-tiba, musik jazz yang mengalun dari sound system berhenti. Lampu sorot di pintu utama menyala terang. Pintu kaca restoran yang besar terbuka otomatis. 2 orang security restoran, yang dibayar oleh manajemen Dimas, tiba-tiba menyingkir ke samping dengan hormat. Bukan karena Dimas yang menyuruh, tapi karena aura intimidasi dari rombongan yang baru datang. Pak Haryo masuk lebih dulu, diikuti oleh 4 orang pengawal berbadan tegap. Suasana mendadak hening. Tamu-tamu bertanya-tanya, siapa tamu VVIP ini? Loh, itu kan Pak Haryo, bisik Dimas pada ibunya. Perwakilan dari investor CV Bumi Raya. Waduh, kok datang gak bilang-bilang? Mana Pak Darmanya? Dimas dan Bu Mirna buru-buru merapikan baju mereka, bersiap menyambut bos besar yang memberi mereka modal. Mereka memasang senyum penjilat terbaik mereka. Namun, yang melangkah masuk di belakang Pak Haryo bukanlah sosok bapak tua.
Melainkan seorang wanita dengan gaun hijau zamrud yang memukau, berjalan anggun bak ratu kerajaan. Di tangannya, dia menggandeng seorang anak laki-laki tampan berjas hitam yang berjalan dengan kepala tegak, meski langkahnya sedikit pincang. Di belakang wanita itu, barulah berjalan seorang pria parubaya dengan tongkat kayu berukir naga, Pak Dharma. Semua mata tertuju pada wanita itu. Kecantikannya membius seluruh ruangan. Siapa itu? Artis ibu kota, bisik para tamu. Cantik banget. Gila, itu anaknya juga ganteng. Lihat perhiasannya, itu berlian asli semua. Dimas menyipitkan mata, silau oleh kilauan lampu dan kecantikan wanita itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena jatuh cinta, tapi karena rasa familiar yang mengerikan. Wanita itu berhenti tepat di tengah ruangan, di ujung karpet merah. Dia menatap lurus ke arah panggung, ke arah Dimas dan Fiona yang mematung. Bu Mirna yang matanya minus tapi enggan pakai kacamata, menyipitkan matanya lebih ekstrim. Itu kok mukanya kayak. Raina? Desis Dimas, suaranya tercekat di tenggorokan. Fiona melotot. Nggak mungkin. Raina kan kumel, dekil. Ini berkelas banget. Raina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dia mengangkat dagunya sedikit, menantang tatapan semua orang yang tadi sempat mendengar gosip tentang istri penyakitan dan anak cacat. Selamat malam, sapa Raina dengan suara lantang dan jernih. Maaf saya terlambat. Macet di jalan karena harus membuang sampah terlebih dahulu. Sindiran itu tajam. Dimas tahu siapa, sampah, yang dimaksud. Kepanikan mulai merayapi wajah Bu Mirna. Keringat dingin menetes di balik bedak tebalnya. Dia menyadari satu hal, menantu yang dia hina tadi pagi, kini berdiri di hadapannya dengan tampilan yang bisa membeli harga diri seluruh keluarga besarnya. Pesta para penipu baru saja kedatangan hakimnya. Keheningan di restoran, The Royal Dimas, terasa mencekam, kontras sekali dengan hingar-bingar musik jazz yang tadi mengalun. Semua mata tamu tertuju pada Raina yang berdiri anggun di tengah ruangan. Sosoknya yang bercahaya dalam balutan gaun hijau zamrud membuat Fiona yang berbaju merah marun terlihat norak dan murahan. Dimas turun dari panggung dengan langkah terburu-buru, diikuti Bu Mirna yang wajahnya sudah merah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah. Di otak sempit Bu Mirna, Raina pasti mencuri uang atau meminjam baju mahal itu dari seseorang untuk mempermalukan mereka. Kamu. Bu Mirna menunjuk wajah Raina dengan telunjuknya yang gemetar. Ngapain kamu di sini? Siapa yang izinin kamu masuk? Raina tidak gentar. Dia menepis telunjuk mertuanya dengan gerakan halus namun tegas, membuat Bu Mirna terhuyung sedikit. Minggir, Bu. Saya tidak punya urusan dengan ibu sekarang, jawab Raina dingin. Heh, kurang ajar ya kamu, bentak Bu Mirna, suaranya melengking memenuhi ruangan, membuat beberapa tamu mengernyit jijik melihat perilaku kasar tuan rumah. Dasar babu nggak tahu diri. Udah dibilang jangan ikut, malah nekat. Itu baju sewaan dari mana? Atau nyuri punya siapa? Jangan bikin malu Dimas. Fiona yang tidak mau kalah pamor, ikut maju. Dia melirik sinis pada bintang yang berdiri tenang di samping Raina. Mbak Raina, please deh. Ini acara berkelas. Baju bagus nggak bisa nutupin asal-usul kampung Mbak. Kasihan Mas Dimas. Pestanya jadi rusak gara-gara drama gembel kayak gini. Mending Mbak pulang, balikin tuh baju sewaan sebelum kena denda kalau robek. Bintang mendongak menatap Fiona. Tante jahat. Ini baju Bintang sendiri. Baju ibu juga sendiri. Diam kamu anak cacat. Hardik Fiona spontan. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Fiona. Bukan dari Raina, tapi dari Pak Dharma yang sejak tadi berdiri diam di belakang Raina. Seluruh ruangan terkesiap. Fiona memegangi pipinya yang panas, matanya melotot tak percaya. Bapak siapa? Berani-beraninya nampar saya? Dimas yang melihat kekasihnya ditampar langsung naik pitam. Dia mendorong bahu Pak Dharma kasar. Heh, Pak Tua. Jangan main fisik ya. Bapak ini siapa? Datang-datang bikin rusuh. Satpam. Usir mereka semua. Terutama perempuan gila ini dan bapak tua bangka ini. Dua orang security restoran berlari mendekat, hendak memegang lengan Pak Dharma.
Namun, sebelum mereka menyentuh, Pak Haryo dan 4 pengawal berbadan tegap langsung pasang badan, membuat sekuriti restoran mundur ketakutan. "Jangan ada yang berani menyentuh Tuan Besar," bentak Pak Haryo dengan suara menggelegar. Dimas bingung. "Tuan Besar? Apa-apaan ini?" Raina tersenyum miring. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas yang kebingungan. "Mas, kamu selalu tanya siapa investor CV. Bumi Raya yang kasih kamu modal 5 miliar itu, kan?" bisik Raina, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Dimas mengangguk kaku. Raina menunjuk Pak Dharma dengan sopan. "Perkenalkan, ini Bapak Darmawan, pemilik tunggal CV Bumi Raya, juragan tambang dan perkebunan terbesar di Kalimantan. Dan..." Raina menjeda kalimatnya, menikmati ketakutan yang mulai muncul di mata suaminya. "Beliau adalah ayah kandungku." "Duar." Dimas mundur 2 langkah, kakinya lemas. "Ah, ayah? Tapi, kamu bilang ayahmu cuma petani sawit." "Memang petani sawit, Mas. Petani yang punya ribuan hektar kebun sawit," jawab Raina santai. Bu Mirna yang tadi garang, kini wajahnya pucat pasi seputih tembok. Dia menatap Pak Dharma, sosok bapak tua yang tadi mau diusirnya, dengan tatapan ngeri. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Jadi, gagap Bu Mirna. Kita menghina? Kalian menghina cucu saya," potong Pak Dharma dengan suara berat yang menakutkan. Dia memukul tongkatnya ke lantai marmer dengan keras. "Kalian sebut cucu saya cacat? Pembawa sial? Padahal restoran yang kalian banggakan ini, saya bangun atas nama dia, Bintang." Fakta itu menghantam keluarga Dimas seperti tsunami. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik heboh. Wartawan lokal yang diundang Dimas untuk meliput kesuksesannya, kini justru merekam kejadian dramatis ini dengan semangat. Kamera mereka menyorot wajah pucat Dimas dan Fiona yang pipinya masih merah bekas tamparan. Enggak mungkin." Fiona menggeleng-gelengkan kepala. "Mas, ini bohong kan? Raina itu miskin. Mas, kamu sendiri yang bilang dia dari kampung." Dimas menatap Fiona, lalu menatap Raina, lalu menatap Pak Dharma. Otaknya yang lamban berusaha memproses kenyataan. Jika Pak Dharma adalah pemilik modal berarti, "Mas," panggil Raina lembut, namun nadanya mematikan. "Ingat waktu kamu minta modal usaha? Kamu kirim proposal lewat email, kan? Email itu masuk ke laptop ayah. Ayah setujui karena aku yang minta. Aku ingin kamu mandiri. Aku ingin kamu punya usaha sendiri supaya kamu bisa banggain keluargamu." Raina melangkah lagi, mendesak Dimas mundur hingga punggungnya menabrak meja prasmanan. "Tapi apa balasanmu, Mas? Kamu selingkuh. Kamu biarkan ibumu menghinaku. Kamu biarkan anak kita disebut aib. Kamu pakai uang modal dari ayahku buat beliin tas mewah pelakor ini." Raina menunjuk tas Fiona dengan jijik. "Raina sayang." Dimas tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Dia mencoba meraih tangan Raina. Aku bisa jelasin. Ini semua salah paham. Aku sama Fiona nggak ada apa-apa kok. Fiona cuma teman. Iya kan, Fio?" Fiona terbelalak. "Mas, kok kamu ngomong gitu? Tadi kamu bilang mau ceraiin Raina buat nikahin aku." "Diam kamu," bentak Dimas pada Fiona. "Jangan ngarang cerita. Aku cinta sama istriku." Dimas berlutut di depan Raina, memeluk kaki istrinya yang terbalut gaun sutra. Pemandangan yang menyedihkan. "Raina, maafin aku. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Jangan laporin ke ayah ya. Jangan cabut modalnya ya. Kita mulai lagi dari awal, demi Bintang." Bu Mirna yang melihat anaknya berlutut, ikut-ikutan luruh ke lantai. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh ketika saat tahu sumber uangnya ternyata berasal dari orang yang dia hina. "Raina, mantu ibu yang cantik." Ratap Bu Mirna dengan air mata buaya. "Ibu tadi cuma bercanda, Nak. Sumpah, ibu sayang banget sama Bintang. Bintang kan cucu ibu satu-satunya. Jangan masukin ke hati ya omongan orang tua." Raina menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Dulu,
dia mungkin akan luluh. Dulu, dia akan percaya pada janji manis Dimas dan air mata palsu Bu Mirna. Tapi hari ini, setelah Bintang dihina, hati Raina sudah membatu. Berdiri, perintah Raina dingin. Dimas dan Bu Mirna berdiri dengan harapan Raina sudah memaafkan. Pak Haryo, panggil Raina. Siap, Nona. Pak Haryo maju membawa sebuah map dokumen. Raina mengambil map itu, lalu melemparkannya ke wajah Dimas. Kertas-kertas berhamburan ke lantai. Baca itu, Mas. Itu bukan surat cinta. Dimas memungut salah satu kertas dengan tangan gemetar. Surat pemberhentian kontrak kerjasama manajemen. Perihal, pengambil alih aset secara sepihak karena pelanggaran kontrak, penyelewengan dana. Dan satu kertas lagi yang dipungut Bu Mirna. Sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Pemilik, Rain Putri Darmawan. Mulai detik ini, suara Raina menggelegar, kamu dipecat sebagai manajer. Dan kalian semua, keluar dari restoran saya. Dipecat? Dimas tergagap. Tapi Rain, ini usaha aku, nama restorannya aja, The Royal Dimas. Nama itu akan diganti besok pagi, potong Pak Dharma tegas. Menjadi The Royal Star, sesuai nama cucu saya, Bintang. Pak Haryo memberikan isyarat pada para pengawal. Mereka mulai bergerak mendekati Dimas, Bu Mirna, dan Fiona. Tunggu dulu, teriak Fiona panik. Dia sadar posisinya terancam. Dia menatap Raina. Mbak Raina, saya cuma korban rayuan Dimas. Sumpah Mbak. Dimas bilang dia kaya raya, dia bilang dia single, maksudnya mau cerai. Saya ditipu Mbak. Saya nggak salah. Nggak salah. Raina tertawa sinis. Kamu menghina anakku Cacat tadi. Kamu bilang aku gembel. Mulutmu itu yang salah. Raina menoleh pada kepala security restoran yang kini sudah sadar siapa bos sebenarnya. Pak Security, panggil Raina. Siap, Bu Bos. Jawab kepala security itu tegas. Langsung hormat pada Raina. Bawa wanita berbaju merah ini keluar. Pastikan dia tidak membawa apapun dari dalam restoran ini, termasuk sendok garpu. Dan pastikan fotonya ditempel di pos satpam depan, dilarang masuk. Siap laksanakan. Dua security langsung menyeret Fiona yang meronta-ronta. Lepasin. Gue bisa jalan sendiri. Awas ya lo Raina. Gue viralin lo. Silakan, tantang Raina. Biar satu Indonesia tahu kelakuan pelakor yang menghina anak disabilitas. Fiona diseret keluar diiringi cemoohan para tamu undangan. Kini tinggal Dimas dan Bu Mirna. Mereka berdiri gemetar seperti tikus yang terpojok. Raina tolong. Bu Mirna mencoba meraih tangan Bintang. Bintang, sayang bilang sama ibumu, nenek sayang Bintang. Bintang mundur, bersembunyi di balik kaki Pak Dharma. Nenek jahat. Nenek bilang Bintang bawa sial. Bintang gak mau sama nenek. Kata-kata polos anak kecil itu menjadi vonis terakhir yang mematikan. Dengar itu, kata Raina. Anak kecil gak pernah bohong, Bu. Raina menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi rasa kasihan. Mas, koper bajumu dan ibumu sudah dikirim Pak Haryo ke rumah kontrakan kita yang lama. Rumah itu sudah aku lunasi sewanya untuk 1 bulan ke depan. Setelah itu, terserah kalian mau tinggal di mana. Yang jelas, bukan di sini, dan bukan di hidupku lagi. Raina, aku suamimu. Bisik Dimas putus asa. Mantan, koreksi Raina. Kita ketemu di pengadilan agama. Sekarang, pergi. Sebelum aku minta satpam menyeret kalian seperti Fiona. Dimas tahu dia sudah kalah telak. Dia menatap restoran mewah itu dengan pandangan nanar. Mimpinya hancur karena keserakahannya sendiri. Dengan langkah gontai, dia memapah ibunya yang menangis histeris, berjalan keluar dari pintu restoran yang megah itu. Para tamu undangan tidak ada yang bersimpati. Mereka justru bertepuk tangan pelan saat Raina mengambil alih mikrofon di panggung. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ucap Raina tenang di atas panggung, didampingi ayah dan Bintang. Malam ini, kita rayakan grand opening yang sesungguhnya.
Selamat menikmati hidangan dari pemilik asli The Royal Star. Seminggu setelah kejadian itu, sebuah warung makan tenda di pinggir jalan yang berdebu. Dimas duduk termenung di bangku kayu panjang, mengaduk-aduk es teh manis yang es batunya sudah mencair. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi mobil SUV mengkilap. Mobil itu ternyata milik inventaris restoran yang sudah ditarik oleh Pak Haryo. Di sebelahnya, Bu Mirna sedang ribut dengan penjual warung. Mahal amat sih Bu nasi ramesnya. Masa 20.000? Di tempat lain 15.000? Protes Bu Mirna ngegas. Ya kalau nggak punya duit jangan makan di sini, Bu. Udah makan, nawar lagi, bentak penjual warung galak. Bu Mirna mendengus, mengeluarkan uang recehan dari dompetnya yang sudah tipis. Dasar pedagang nggak tahu sopan santun. Nggak tahu apa saya ini mantan orang kaya. Mantan kok bangga, cibir penjual itu. Dimas menghela napas panjang. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia membuka Instagram. Akun Gosip Kota sedang ramai membahas restoran The Royal Star yang baru saja viral. Di layar ponsel, terlihat foto Raina yang cantik jelita sedang memotong tumpeng bersama Pak Dharma dan Bintang. Bintang terlihat tertawa lepas di gendongan kakeknya. Captionnya berbunyi, sosok inspiratif, Raina Darmawan, CEO baru The Royal Star, dedikasikan restoran mewah untuk putra tercintanya dan kaum disabilitas. Dimas men-scroll ke bawah. Kolom komentar penuh dengan pujian. Masya Allah, cantik, kaya, baik hati. Suaminya yang dulu pasti nyesel banget ninggalin berlian demi batu kali. Dengar-dengar mantan mertuanya jahat banget ya? Syukurin sekarang melarat. Anaknya ganteng kok, pinter lagi. Emang dasar mantan suaminya aja yang gak bersyukur. Dimas menutup ponselnya. Matanya terasa panas. Penyesalan itu datang menghantamnya bertubi-tubi. Dia ingat betapa tulusnya Raina dulu memijat kakinya sepulang kerja. Dia ingat senyum Bintang yang selalu menyambutnya, meski dia sering mengabaikan anak itu. Dia memiliki segalanya. Istri yang setia, anak yang pintar, dan mertua yang ternyata kaya raya dan siap membantu. Tapi dia menghancurkan semuanya demi gengsi, demi validasi ibunya yang gila hormat, dan demi wanita murahan seperti Fiona yang langsung memblokir nomornya begitu dia jatuh miskin. Dimas, kamu ngelamun aja, bentak Bu Mirna membuyarkan lamunannya. Ayo cari kerjaan. Ibu mau beli obat darah tinggi nih. Masa kita mau ngontrak di petakan sempit itu terus? Dimas menatap ibunya dengan tatapan lelah. Bu, kalau dulu ibu nggak ngehina Raina, mungkin sekarang kita lagi makan steak di restoran itu. Bukan makan nasi rames di sini. Bu Mirna terdiam. Mulutnya terkunci rapat. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa membantah. Dia menatap jalanan yang ramai, membayangkan hidup enak yang sudah lepas dari genggamannya selamanya. Sementara itu, di sebuah kantor mewah di lantai atas restoran The Royal Star, Raina berdiri menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Dia memegang gelas teh hangat. Bintang sedang duduk di karpet tebal, bermain Lego bersama Pak Dharma. Ibu, lihat, Bintang bikin istana, seru Bintang. Raina menoleh dan tersenyum, senyum yang benar-benar bahagia. Beban di pundaknya sudah hilang. Dia sudah membuang racun dalam hidupnya. Bagus sekali, sayang, kata Raina. Dia kembali menatap keluar jendela. Dia tidak membenci Dimas. Dia hanya merasa kasihan. Dan rasa kasihan itu adalah penutup yang sempurna untuk masa lalunya. Kini, dia siap melangkah ke masa depan sebagai wanita yang berdaya, ibu yang kuat, dan anak yang berbakti. Tanpa perlu menyembunyikan siapa dirinya lagi.